Apa ada orang? Aku masih hidup. Kejahatan dan kebajikan pasti akan mendapat balasannya. Orang tua itu sungguh sudah berbuat terlalu banyak hal yang keji. Bahkan surga pun tidak tahan lalu memanggilmu. Tianyo. Ibu masih hidup. Ibu belum meninggal. Selama hidup ingatlah kehangatan di 3 musim dingin. Setelah mati, pikirkanlah tentang dinginnya 6 bulan. Orang sepertimu, apakah kau pantas dikenang sepanjang masa? Istriku, 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 istriku. Orang tua bangka itu sudah pergi, dia menebus dosa-dosanya untuk kalian. Tunggu sebentar lagi, setelah aku mengurus masa tua mertua, aku akan menyusul kalian. Nak, tolong aku. Tolong aku, tolong aku. Aku hanya pingsan. Penduduk desa mengira aku sudah mati. Bagaimana bisa kau tidak mati? Kau membunuh menantu dan cucuku, kenapa kau tidak mati? Kenapa kau masih hidup? Nak, kau salah paham pada ibumu. Song Xiaosui membohongimu. Lele bukan putra kandungmu, ibu juga tidak jatuh sendiri. Mereka sengaja menabrak ibu ketika ibu memergoki mereka. Nak, ibu mengusir Xiaosui dan Lele hanya untuk melindungimu. Cukup, Xiaoxue sudah meninggal, kau masih menuduhnya. Kenapa kau begitu kejam? Apa kau akan mengubur ibu hidup-hidup? Setiap kata yang ibu ucapkan itu benar. Tidak ada satu pun kata-kata yang aku sama sekali tidak percaya. Paku pertama, agar keturunan makmur. Paku kedua, melindungi rumah. Ingat, yang Maha Kuasa melihat segalanya, berbohong itu akan membuatmu masuk neraka. Paku ketiga, melindungi anak cucu, Tianyo, kemakmuran abadi. Ibu, selamat jalan. Silakan kedua mempelai menyuguhkan teh kepada ibu. Berlutut. apa yang terjadi? Aku kembali ke 10 tahun yang lalu. Silakan mempelai pria dan wanita untuk memberikan teh kepada orang tua. Berlutut. Bu, minum teh. Ternyata, sejak awal, wanita ini sudah merencanakan sesuatu pada anak saya. Gadis yang membujukmu mencuri kartu keluarga untuk menikah, memangnya bisa gadis dari keluarga baik-baik? Bu, saya sudah mantap dengannya. Ayahnya adalah seorang penjudi yang punya banyak sekali utang. Apa kau mau buru-buru membantunya melunasi utang? Bu, ayahnya sudah berubah. Pernikahan bukannya menghadapi kesulitan bersama. Lagi pula, kami akan berusaha bersama untuk menjalani hidup yang lebih baik. Tianyo, kamu adalah satu-satunya mahasiswa di desa ini, bahkan seorang magister. Sejak kamu masih kecil hingga sekarang, baik saat kamu belajar atau bekerja, saya tidak pernah membiarkanmu melakukan pekerjaan apapun. Sekarang kamu mau saya melihat saja, kamu menjerumuskan dirimu ke jurang penderitaan? Saya tahu apa yang saya inginkan. Pernikahan ini sudah benar-benar saya putuskan. Lagi pula, Xiaoxue mencintai saya. Dia memberiku seorang putra. Putra? Lele. Panggil nenek. Nenek. Bibi, saya tahu saya tidak pantas untuk Tianyu. Tapi saya benar-benar mencintainya. Saya janji setelah pernikahan, saya pasti akan merawatnya dengan baik dan berbakti kepada Anda dengan baik. Hamil di luar nikah? Bukankah ini sungguh tidak benar? Bu, jangan bicara seburuk itu. Xiaoxue terlalu mencintai saya. Nanti kita sudah menjadi keluarga, ibu akan tahu betapa baiknya Xiaoxue. Cepat panggil ibu. Bu, Wanita ini tidak hanya selingkuh, melahirkan anak orang lain dan menyuruh kami membesarkannya, tapi juga menipu anak saya untuk membayar utang yang sangat besar.
Bahkan setelah aku memergoki perselingkuhan mereka, dia memprovokasi kami, ibu dan anak, dan bersekongkol dengan selingkuhannya untuk menabrakku sampai mati. Sungguh kejam sekali. Kasihan anakku, dia dipermainkan habis-habisan oleh wanita itu. Sampai aku meninggal, anakku masih membenciku. Mama, Jangan panggil aku mama. Aku tidak punya menantu perempuan sepertimu. Hentikan. Anakku, apa kamu tidak tahu? Tidak peduli berapa kali diulang, kamu selalu sejahat dan segois ini. Anakku, Kali ini jangan harap bisa menghancurkan rumah tanggaku lagi. maksudmu kali ini? Kasihku, hidupku, mari putuskan hubungan kita ini sekarang. Duan Tianyu, apa kamu benar-benar tidak punya otak? Apa yang sebenarnya wanita ini lakukan padamu? Dia adalah anugerah Tuhan bagiku. Apa kamu tahu anugerahmu itu sebentar lagi akan meminta uang besar dengan meminta tambahan mas kawin sebesar 160 juta, kurang 1 sen saja, pernikahan hari ini tidak akan jadi. bagaimana dia tahu? Omong kosong, tak masuk akal. Apa yang kamu katakan? Hal ini sama sekali tidak pernah terjadi. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui. 160 juta? Mana ada orang yang menambahkan mas kawin di hari pernikahan? Tidak mudah bagiku membesarkanmu. Apa salahnya minta lebih? Ayah bingung, kalau aku sudah menikah dengannya, semua uang di keluarganya akan jadi milik kita. Kenapa harus hari ini? Lintah daratnya ada di lantai bawah. Aduh, tidak apa-apa. Laki-laki ini kan sangat menjaga gengsi. Di lokasi pernikahan banyak orang. Masa dia akan sungguh-sungguh membatalkan pernikahan hanya karena 80.000 yuan ini? Baiklah, kalau begitu, bagus. Kalian tunggu sampai atasannya tiba baru bicara. Kalau dia tidak memberikannya, kalian buat keributan saja. Pastikan itu, demi pekerjaannya dia pasti akan setuju. Brilian. Aduh, nanti aku akan berbaring di lantai. Bilang sakit jantung, uang itu harus diberikan. Tidak bisa. Tidak boleh mereka memengaruhi pekerjaan Tianyu. Di kehidupan kita sebelumnya, agar Tianyu bisa menikah dengan tenang, aku diam-diam mengeluarkan 80.000 yuan ini untuknya. Kali ini, aku tidak akan ikut campur. Berbohong dengan kebohongan yang langsung terbongkar. Sungguh bodoh. Aku berbohong. Kalau tidak percaya, silakan saja tanya langsung pada mereka. Aku berbohong. Tidak percaya? Coba tanyakan pada mereka. Menantuku, Ma, kalau aku tidak tulus pada Tianyu, biarkan aku celaka dan ditabrak mobil sampai mati. Jangan asal bicara. Dewa Dewi menyaksikan dari atas sana, hati-hati dengan sumpah yang kamu ucapkan, itu akan terkabul. Uang mahar 160 juta tidak jadi kalian inginkan? Besan, meminta tambahan uang mahar pada hari pernikahan? Bukankah itu tindakan tidak manusiawi? Seperti ini, kami tidak mungkin melakukannya. Benarkah nanti saat orang-orang di luar masuk? Semoga kalian tetap setegas ini. Siapa orang-orang di luar? Mereka semua adalah teman ayah. Katanya mereka mendengar ini adalah pernikahan kami dan ingin datang menghadiri resepsi. Ayah bilang mereka adalah orang luar, khawatir akan mengganggu kita, jadi ayah tidak membiarkan mereka masuk. Ayahmu adalah ayahku. Teman-teman ayah, mereka adalah tamu kehormatanku. Cepat ajak mereka masuk. Acaranya belum selesai, tidak perlu terburu-buru. Tidak terburu-buru, kau tidak berani? Cukup. Kamu terus-terusan bilang, keluarga Xiao Sui minta tambahan mahar. Ayah dan ibu sudah bilang sendiri kalau itu tidak benar. Apa kamu masih begitu menekan? Karena kamu tidak mengakui Xiao Sui, maka aku juga tidak mengakui kamu sebagai ibuku. Saudara dan teman-teman sekalian, jadilah saksi. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan keluarga dengan Liu Xiuyu. Putus hubungan. Kamu benar-benar mau memutuskan hubungan dengan ibu? Duan Tianyu, apa kau sudah tidak punya hati nurani lagi? Demi wanita yang belum kau nikahi ini, kau mau memutuskan hubungan dengan ibumu yang membesarkanmu? Sui telah melahirkan anakku. Justru aku yang tidak punya hati jika mengkhianati Xiao Sui. Kau sudah memikirkannya baik-baik ya? Seumur hidupku ini, kau jangan pernah bermimpi untuk ikut campur dalam kehidupan. Jangan pernah lagi mencoba menyakiti. Jangan pernah lagi mencoba menyakiti. Direktur Huo, Direktur Ding setuju untuk bekerja sama dengan kita. Waktu pertemuan spesifiknya adalah setengah jam lagi.
Hei, tangkap pencuri. Berani-beraninya mencuri barangku. Ini kutemukan. Akan kuajar kau sampai mati. Aduh, hei, jangan. Kak, jangan dipukul. Nanti anak ini bisa terluka. Aku bukan pencuri. Guruku bilang, orang boleh miskin, tetapi jangan sampai kehilangan harga diri. Mudah diucapkan. Hei kak, sepertinya ini hanya salah paham. Jagung yang baru kupetik dari ladang, manis sekali. Tianyu. Sini. Ambil. Kalau sampai kulihat kau lagi, akan kuhajar kau sampai mati. Ayo pergi. Nak, di mana orang tuamu? Ibuku sudah tidak ada. Ayahku menikah lagi, dan dia tidak menginginkanku lagi. Anak yang sangat malang juga. Pasti kelaparan ya? Iya, Ayo nak, di rumahku. Ada cukup makanan untukmu. Direktur Huo, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sungguh berani-beraninya kamu mencuri. Anak ini masih sangat kecil, mohon jangan dipukul terlalu keras. Kau. Berani mencuri barangku. Meskipun orang itu miskin, tapi jangan sampai kehilangan martabat diri. Ingin apapun, harus dihasilkan dengan tangan sendiri, bukan dengan merampas. Mengerti? Direktur Huo, Anda memang berhati mulia. Karena pernah ada seseorang yang melindungi saya seperti ini. Hei, saya mengerti. Direktur Huo, kami baru saja menemukan keberadaan ibu angkat Anda. Benarkah? Sepanjang hidup ini, jangan harap kamu bisa mencampuri urusan hidupku dan jangan pernah berpikir untuk mencelakaiku lagi. Apa kamu sudah tidak punya nurani lagi? Memutuskan hubungan dengan ibu yang melahirkan dan membesarkanmu? Bagus. Dia masih kami harapkan untuk membantu keluarga kami, melunasi utang dan mengurus anak, jadi kita tidak boleh memutuskan hubungan itu. Ada apa, Xiaoxui? Ikatan darah itu sangat kuat. Jangan sampai demi aku, kamu merusak ikatan ibu dan anakmu. Bagaimana kalau hari ini kita batalkan saja pernikahan ini dulu, setelah ibu menerima aku suatu hari nanti, baru kita menikah. Xiaoxui, kamu terlalu baik. Siapapun yang menghalangi, aku akan tetap menikah denganmu hari ini. Tianyu, bagaimana kalau begini saja? Semua orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun Ibu Besan barusan sudah memfitnah keluarga kami, tetapi ke depannya kita semua adalah keluarga kan? Bagaimana kalau Ibu Besan meminta maaf kepada keluarga kami, maka kami tidak akan mempermasalahkannya. Baik, aku akan memintanya meminta maaf padamu. Aku yang harus meminta maaf? Ya, kamu harus meminta maaf. Lihatlah Ibu Xiaoxui, betapa santun dan beretikanya beliau tidak pernah menyulitkan anaknya. Kamu harus belajar darinya baik-baik. Hari ini kamu membungkuk dan meminta maaf. Mimpi saja. Kamu buta melihat orang. Kurang ajar. Tamparan ini untuk adikku. Hari ini adalah hari pernikahan Tianyong. Kenapa kau membuat keributan? Lihat tingkahmu. Apakah kau terlihat seperti seorang ibu? Paman, Paman, Jika kau tahu diri, cepat minta maaf. Masalah hari ini akan kuanggap selesai. Aku tidak salah. Liu Xiuyu, aku beritahu kau, aku memanggilmu adik ipar hanya demi adikku yang telah meninggal. Kalau aku memanggilmu adik ipar, kau benar-benar berfikir dirimu itu penting ya. Dulu kau menyebabkan adikku meninggal, keluarga Duan belum memperhitungkannya denganmu. Aku yang menyebabkan suamiku meninggal? Kalian orang-orang keluarga Duan ini benar-benar tidak punya hati nurani sama sekali. Dan saat itu, suamiku terbaring di ranjang rumah sakit. Aku sendirian yang menjaganya di samping ranjang selama 3 tahun penuh
Kalian orang-orang keluarga Duan pergi kemana saja? Kau bilang mengapa ini terjadi? Huh? Bukan ini semua karena capek mengurusmu. Aku beritahu kau, adikku hanya punya satu putra. Hari ini, masalah ini, aku akan mendukungnya sampai tuntas. Kau harus meminta maaf. Ibu, aku mengerti. Ayah meninggal cepat, jadi kau bergantung pada Tianyu. Itulah sebabnya kau tidak menyukaiku. Tapi cepat atau lambat Tianyu akan berkeluarga. Dia akan punya keluarganya sendiri. Kau tidak bisa bergantung padanya seumur hidup, kan? Kudengar memang ada ibu yang sangat bergantung pada putranya. Bukankah ini aneh? Benar-benar menyesakan. Karena dirimu kotor, kau lihat orang lain juga kotor. Diam. Aku suruh kamu minta maaf. Cepat minta maaf. Jangan mempermalukan diri sendiri di tempat ini. Dia tidak pantas. Bagus, ini keterlaluan, sudah mengganggu kami. Kami juga orang baik-baik. Xiaosui menyukai Tianyu. Dia sepenuh hati ingin menikah dengan Tianyu, bahkan sampai hamil sebelum menikah dan punya anak. Kalian sekeluarga tega melakukan ini pada putriku. Bu, Jangan panggil aku ibu dulu. Gerbang keluarga kalian ini terlalu tinggi. Kami tidak sebanding. Pernikahan hari ini kami batalkan. Bu, tolong jangan begitu. Sebutkan saja apapun permintaan ibu, semua akan aku menyetujuinya. Baiklah kalau begitu, suruh dia berlutut dan bersujud padaku untuk meminta maaf. Anda suruh dia berlutut dan minta maaf kepada saya. Jadi, Anda ingin saya bersujud kepada kalian? Kalian tidak takut kualat? Diam. Kaulah yang membuat mereka marah. Apa kau tidak ingin anakmu hidup dengan baik? Tidak hanya harus bersujud dan minta maaf kepada kami, mas kawin ini juga harus ditambah. Pertama, ini sebagai permintaan maaf kepada kami. Kedua, untuk melihat apakah dia punya ketulusan itu. Kalau tidak, tidak ada negosiasi. Baiklah. Mau tambah berapa jumlahnya? 20.000 rupiah? 400 juta. 400 juta? Mas kawin sebelumnya sudah diberikan 500 juta. Nama Xiaosui juga tertulis di rumah itu. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini secepat. Tidak bisa memberikannya. Kalau begitu, lupakan saja. Duan Tianyu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah orang tua yang kau iri-irikan. Setelah berusaha keras, mereka masih ingin menambah mas kawin. Ya, cepat diam kau. Bukankah semua ini karena kau? Ayah, ibu, Aduh, kami juga bukan orang yang tidak kenal ampun setelah mendapatkan alasan yang benar. Benar kan? Betul. Kalau begitu, bagaimana kalau begini saja? Suruh dia bersujud 3 kali dengan suara keras kepada kami. 300 juta. Kami hanya minta 300 juta. Maka kami akan menikahkan Xiaosui denganmu. Ini tidak mungkin tidak bisa didapatkan, kan? Tianyu, kalian sudah menikah. Uang milik Xiaosui juga uangmu. Kita ini keluarga, benar kan? Keponakan besar, 3 kali sujud untuk 100 juta rupiah. Bisnis ini menguntungkan. Bu, semua ini ulahmu sendiri dan kau berutang kepada mereka. Membiarkan ibu kandungmu bersujud kepada orang lain? Apa kau tidak takut kualat? Apa maksudmu? Bicara omong kosong gitu. Tianyu. Setidaknya kau masih punya sedikit hati nurani. Keponakan besar, apa kau sudah gila? Itu 1 juta. 100 juta loh. Bu, ini semua masalah yang kau timbulkan sendiri. Aku tidak akan menanggungnya. Menghukum orang tanpa alasan yang jelas, mereka akan selalu bisa menemukan dalih. Mereka memang sudah lama ingin menambah uang mahar. Ini semua hanya alasan. Apa kau tidak bisa melihatnya? Jika bukan karenamu, hal ini tidak akan terjadi. Kau harus membayar uang ini. Pernikahan saja aku yang membiayainya. Mana mungkin aku masih punya uang? Mana uang yang ditinggalkan ayah untuk? Apa? Ayahmu dirawat sudah 3 tahun, tidak meninggalkan uang sepeser pun. Jika aku tidak terlahir kembali, aku pasti akan mempercayaimu. Sudah bangun? Hei, dokter. Dokter, Ibu, maafkan aku. Rawat inap menghabiskan banyak uang. tidak apa-apa. Hanya operasi kecil, tidak apa-apa kok. Ibu pergi ke lokasi konstruksi lagi. Ibu sudah setua ini, bagaimana bisa? Apa lokasi konstruksi? Apa? Ibu hanya tidak sengaja saat memasak. Aku tidak mau berobat lagi. Lepaskan. Aduh,
Aduh, Aku mau keluar dari rumah sakit. nak, anak, dengarkan ibu. Uang yang ayahmu tinggalkan, ya, ada sekitar 200 juta rupiah. Benarkah? Benar, itu ada di dalam kotak merah di rumah. Kapan ibu pernah membohongimu? Kau fokus saja berobat, kesehatanmu yang paling penting. Ibu akan memanggil dokter. Pembohong, kau berbohong. Aku jelas-jelas meninggalkan uang untukku persis di dalam kotak merah di rumah itu. Dasar wanita kejam. Kau membuat adikku meninggal dan juga menyalahgunakan uang adikku. Kau Ayahmu sakit begitu lama, mana mungkin masih ada uang tersisa. Uang ini kudapatkan dari hasil kerja kuli di lokasi konstruksi, sedikit demi sedikit kusimpan. Suka berbohong, menguasai semua harta keluarga. Tidak kusangka kau sejahat ini. Paman pergi ke bawah tempat tidur orang tua itu, geledah, dan ambil barangnya. Saat itu kita akan punya bukti nyata. Mari kita lihat bagaimana dia bisa mengelak. baik dan saja keponakan sulung. Aku sudah berjuang keras selama bertahun-tahun ini, tapi malah membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih. Percepat sedikit. Hei, aku menemukannya. Ada ketemu? Tetap basah. Apa lagi yang bisa kau katakan? Sengaja punya uang tapi tidak mau kasih, ternyata ada ibu seperti ini ya. Saya rasa suaminya mungkin meninggal karena ulahnya. Ayahmu tidak meninggalkan uang sepeser pun padaku. Tidak ada uang di dalamnya. Kau mau bohongi siapa? Kotak ini besar sekali. Pasti banyak uangnya. Kuncinya, Sudah aku bilang, dia tidak pantas. kau berikan atau tidak? Bukan kau yang menentukan. Apakah dia pantas atau tidak? Bukan urusanmu. Tolong jangan buang-buang waktu dengan dia, nanti ketinggalan waktu baik. Langsung saja, godah dia. Siapa yang benar-benar berani? Duan Tianyu, demi orang luar ini, apakah kau akan memaksa ibumu sendiri ke jalan buntu? Siapa orang luar? Aku akan menikah dengan Getianyu. Aku bahkan sudah melahirkan lele untuknya. Kau yang orang luar. Melahirkan lele untuknya? Lele sama sekali bukan anak kandung Tianyu. Apa kau tidak bisa lihat? Lele tidak mirip sedikit pun denganmu. Om kosong apa ini? Getianyu, cepat bantu aku. Nah, jangan bodoh. Diam. Bagaimana kau bisa mengatakan itu pada Xiao Sui? Kau pikir dia sama denganmu? Kau yang sudah menyebabkan kematian ayahku. Dan kau juga adalah pembohong besar. Anak mengambil barang milik ibunya, itu akan mengurangi umur. Kau yang memaksaku, kau sendirilah yang memaksaku. Jangan salahkan aku. Tianyu, kalau hari ini kau merebut kuncinya, hubungan ibu dan anak kita akan berakhir. Ibu yang satu ini akan menyusahkanmu dan Xiao Sui saja. Benar menantu, biarkan dia bersujud 3 kali lagi kepada kami. Hanya perlu menambah 200 juta rupiah. Kami akan menikahkan Xiao Sui denganmu. Suamiku. Bu, jangan salahkan aku. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Di kehidupan yang lalu, kaulah yang menyebabkan aku dan Xiao Sui terpisah oleh maut. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkanmu memisahkan kami lagi. Terlahir kembali di dunia ini, apakah dia benar-benar terlahir kembali? Tianyu, kamu salah paham pada ibu. Kamu benar-benar salah paham. Percayalah padaku. Aku tidak akan menyakitimu. Ya, Tanda tangan, putuskan hubungan ini. Beri kami sujud, minta maaf. Xiao Sui sudah melahirkan putra untuknya. Dia bukan hanya tidak berterima kasih, tapi juga berulang kali mempermalukan keluarga Song. Aku memintanya meminta maaf kepada kami. Tidak berlebihan, kan? Suami, apakah kamu sungguh tidak mau menikahiku? Mau? Mau? Jika mau, putuskan saja hubungan dengan ibu jahatmu ini. Putuskan hubungan mereka. Suruh dia sujud di hadapan kami. Minta maaf. Tanda tangan, putuskan hubungan kalian. Setelah itu, sujud minta maaf. baiklah.
aku akan tanda tangan. Aku tidak akan mengurusimu lagi. Aku sangat harap sebentar lagi, setelah kalian melihat isi di dalamnya, jangan kecewa. Ya, ini tidak perlu kamu khawatirkan. Keponakan besar kita, cepat buka dan lihat, coba lihat di dalamnya harta karun apa yang ditinggalkan. Keponakan sulung, cepat buka dan lihat ke dalamnya harta karun apa yang ditinggalkan. Hahaha. Hahaha. Demi uang, hubungan keluarga pun bisa diabaikan. Aduh, menantuku, kotak ini jangan terburu-buru dibuka. Suruh dia dulu bersujud dan meminta maaf kepada kita. Sesuai kata ayah mertuaku. Berlutut, bersujud, dan minta maaf. Benar, minta maaf, minta maaf. Minta maaf, iya, minta maaf. Cepat minta maaf, betul. Minta maaf, apalagi yang mau dibicarakan? Minta maaf. Direktur Huo, ibu angkat Anda ada di sana. Ayo, Direktur Huo, kali ini saat bertemu dengan ibu angkat dan saudara angkat Anda, sebaiknya sembunyikan identitas Anda dulu. Bagaimanapun, sudah 15 tahun tidak bertemu, sulit dipastikan apakah semuanya masih sama. tidak mungkin. Saya tahu persis bagaimana karakter ibu angkat saya. Saya sangat yakin. Namun, memang harus berhati-hati agar identitas saya tidak membuat ibu angkat terkejut. Baik, Hahaha. Kenapa kau bertingkah seperti orang gila? Cepat bersujud dan minta maaf. Mimpi. Ini semua salahmu. Kau menuai apa yang kau tanam. Oh, hehehe. Aduh. Aduh. Siapa itu? Astaga. Siapa ini? Penagih hutang datang? Wah, ramai sekali di sini. Apakah saya baru saja melewatkan sesuatu? Benar saja, mereka datang untuk menagih hutang. Yang mana Duan Tianyo? Kali ini, orang-orang ini hadapi sendiri saja. Tidak perlu kamu ajari saya. Cepat masuk, kalian teman-teman ayah. Kan? Oh, teman? Tak perlu repot beri hadiah. Perjalanan jauh, niat baik kalian lebih berharga. Mana bisa begitu? Kamu menikah, ini sudah siapkan hadiah besar loh. Sini, serahkan hadiahnya. Sekarang hadiah sudah diberikan. Bayar hutang 200 jutamu. Ayah, Xiao Sui, bukankah ayah sudah berhenti berjudi? Kenapa sekarang jadi begitu? Hanya kamu yang percaya dia berhenti berjudi. Dia berhutang judi 200 juta. Mereka sudah punya rencana untuk menaikkan mahar demi melunasi hutang. Sampai kapan kamu akan terus tertipu? ayah, bukankah ayah bilang sudah berhenti berjudi? Masalah ini, saya sungguh tidak tahu sama sekali. Kamu harus percaya padaku. Aku bisa bersumpah, jika aku membohongimu, aku dan anak kita akan mendapatkan nasib buruk. Xiao Sui, kan begitu. Saya percaya padamu. Menantuku, ayah sungguh sudah berhenti berjudi. Ayah hanya hilaf sesaat. Uang ini semua adalah hutang lama. Demi Xiao Sui, tolong bantu ayah kali ini. Ayah janji tidak akan berjudi lagi setelah ini. Suamiku, tolong bantu ayah. Tapi, uang ini semua dari ibu. Aku tidak bisa memberikan uang sebanyak itu sekarang. Aduh, di dalam kotak itu pasti ada banyak uang. Asal kau bantu ayah melunasi hutangnya. Ayah janji, ayah pasti akan menikahkan Xiao Sui denganmu. Benar, keponakan. Ada banyak barang berharga di sini. Hutang judi itu tidak berarti apa-apa. Oh ya, kakekmu yang mencarikannya untukmu. Jangan lupakan pamanmu ya. Baik.
Dengan begitu banyak harta di dalamnya, utang judi itu bukan apa-apa. Baik. Surat utang. Kenapa ini surat utang? Jatuh miskin karena sakit, hari-hari terakhir ayahmu, dilewati di ranjang rumah sakit, keluarga Duan tidak ada satupun yang muncul. Aku meminjam dari semua teman, totalnya 300 juta rupiah, tapi akhirnya dia tetap tiada. Tidak mungkin. Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang ini? Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Saat kamu sekolah, aku takut mengganggu belajarmu. Saat kamu bekerja, aku takut mengganggu pekerjaanmu. Bertahun-tahun ini, aku sendirian bekerja untuk melunasi utang. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu mengira mutiara itu hanya kerikil? Lebih memilih percaya pada orang luar daripada percaya pada ibu kandung yang melahirkan dan membesarkanmu. Kerja kerasku selama ini seolah-olah hanya lelucon. Tadi kamu memutuskan hubungan denganku dan memilih keluarga yang ingin kamu pilih. Tadi kalian bilang, seorang orang tua harus baik kepada anak-anaknya. Kamu tadi bilang, pernikahan itu harus saling menghadapi bersama dan membuat hidup lebih baik bersama. Dan kamu, tetua keluarga Duan, kamu bilang apapun yang ada di kotak itu, kamu akan meminta bagian. Kalau begitu, sekarang kalian semua yang harus bayar utang ini bersama-sama. Kau bilang apapun yang ada di dalam kotak itu, kau akan mendapat bagian. Kalau begitu sekarang, kalian bayar utang ini bersama. Aduh, Tianyo, penyakit jantung kumat, aku harus ke rumah sakit. Aku pergi duluan. Hei, Paman. Kalau gitu, kami juga tidak punya uang. Lagi pula, utang ini semua kalian buat sebelum menikah. Kami tidak berkewajiban membantu kalian membayarnya. Betul? Kau nikahi Xiao Sui, uang mahar yang diminta tidak boleh kurang. Jika kau tidak mencari cara untuk melunasi utang kami ini, kami tidak akan setuju Xiao Sui menikah denganmu. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengeluarkan uang lagi. Tidak punya uang ya? Sialan kau. Kalau tidak punya uang, kenapa tidak bilang dari tadi? Wah, kotak rusak, bertingkah di sini. Memangnya mau main sandiwara apa? Kau mau main-main denganku ya? Saudara-saudara, karena hari ini adalah hari bahagia orang lain, biarkan saja mereka semua melihat darah. Nak, Ibu. Lele, Ibu lepaskan tolong aku. Xiaoxue, Lele. Lele. Ibu, Lele adalah cucu kamu. Nenek, Dia masih sangat kecil. Apa kamu benar-benar akan bersikap tak peduli? Aku bukan neneknya. Kami baru saja memutuskan hubungan keluarga. Mulai sekarang, mereka adalah keluargamu. Karena ini masalah keluargamu, maka aku tidak akan ikut campur. Berhenti. Mendengar ini, Anda ibunya Duan Tianyo, aku tidak peduli apa yang kalian ributkan tadi. Jika anak berutang, ibu yang bayar. Utang ini, jika putramu tidak bisa melunasi utangnya, maka kamu yang harus membayarnya. Kami baru saja memutuskan hubungan keluarga. Saat ini, aku tidak punya kewajiban untuk membayar semua utangnya. Aku pikir tadi itu hanya sebuah sandiwara, ternyata benar-benar memutuskan hubungan keluarga ya. Kita baru saja memutuskan hubungan keluarga. Saya sekarang tidak punya kewajiban untuk membayarkan utangnya. Saya kira tadi itu cuma sandiwara. Oh, jadi benar-benar putus hubungan keluarga. Ya, tepat di hari pernikahan, memutuskan hubungan dengan ibumu benar-benar tidak terduga. Kau benar-benar anak yang berbakti ya. Hahaha. Karena mereka tidak bisa membayar utangnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Beri mereka pelajaran yang setimpal. Lele. Bu, Lele adalah cucu ibu. Dia masih sangat kecil. Apakah ibu benar-benar akan berdiam diri saja? Bukankah kamu duluan yang memutuskan hubungan denganku? Bukankah kamu yang melarangku ikut campur dalam urusanmu? Liu Xiuyu, betapa teganya hatimu. Aku tahu kamu marah pada Tianyu. Aku tahu kamu membenciku. Tapi Lele adalah cucu kandungmu. Apakah kamu tega membiarkan cucu kandungmu dalam bahaya? Aku tega? Song Xiaosui, cobalah jujur pada diri sendiri. Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Apakah Lele benar-benar cucu kandungku? Apakah dia cucu kandungku? Aku seharusnya tidak berharap padamu.
Sudah saat seperti ini, kamu malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjatuhkan dan menjelek-jelekkan Xiao Xue. Xiao Xue, jangan pernah memohon padanya, aku tidak punya ibu sejahat itu. Benar-benar sudah tidak ada harapan. Sialan berisik sekali. Mengoceh terus. Karena tidak sanggup membayar utangnya, maka jangan salahkan aku. Jika ibu tidak menanggung utang anak, maka biarlah anak menanggung utang ayah. Satu jari seharga Rp20.000. Hes, 1, 2, 3, 4, 5, 200 juta rupiah. Jangan sentuh anak, dia masih kecil. Lele. Satu jari 20 juta rupiah. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 200 juta rupiah. Jangan sentuh anakku, dia masih kecil. Nak, kamu tidak apa-apa? Jangan sentuh anakku. Berani menendangku? Tianyo, kenapa kamu begitu? Dia, Lele, sama sekali. Diam. Aku tidak sekejam dan sedingin kamu melihat anakmu dipukuli, tapi tidak bereaksi. Bodoh sekali. Tahan dia. Hentikan. Bukankah kalian ingin memotong jari sebagai penebusan dosa? Kalau begitu, jangan potong jari anak. Potong jarinya. Orang serusak dia tidak pantas hidup. Dia harus menebus dosa untuk anakku. Di kehidupan yang lalu, Lele dibunuh oleh wanita jahat ini. Dia berutang nyawa pada Lele. Inilah harga yang harus dia bayar. Bantianyo, kamu benar-benar tega demi anak haram mengambil nyawa ibumu? Jika kamu mengucapkan setengah kalimat lagi yang menghina Lele dan Xiao Xue, aku akan membunuhmu. Lihat sendiri di perjanjian pemutusan hubungan, tertulis dengan jelas, setiap kata tertulis dengan sangat terang. Hari ini, kamu harus setuju meskipun tidak mau. Kamu tidak punya pilihan. Asal kamu bisa melepaskan anakku, ada kontrak di perusahaan yang bernilai 20 miliar rupiah, minusnya 600 juta rupiah. Aku jamin bisa melunasi utangmu. Kontrak yang terakhir juga, aku yang tanda tangani, nanti bukan hanya bisa membayar utang, tapi juga bisa untung besar dari saham. Kali ini aku masih bisa menggunakan uang ini untuk bangkit kembali. Saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa menertawakan saya. Ini baru benar. Kau benar-benar tidak punya hati. Hahaha. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Pergi, pegang wanita tua itu, aku akan memotong 5 jarinya sebagai bunga. Jika kamu masih tidak bisa membayar, anakmu akan berakhir seperti ini. Baiklah. Pergi. Hentikan. Tahan nenek tua itu, aku akan memotong 5 jarinya sebagai bunga. Minggir. Hentikan. Hentikan. Ibu angkat, Anda baik-baik saja? Anda siapa? Anda siapa? Xiao Xiao? Ya, ini saya, Ibu angkat. Setelah bertahun-tahun lamanya tidak bertemu, kamu sudah sebesar ini. Sungguh baik. Ibu angkat, sejak kakek menjemput saya mulai menjalankan sedikit usaha kecil dengannya. Setelah itu, saya terus ingin mencari keberadaan Anda. Kesabaran membuahkan hasil, akhirnya saya bisa menemukan Anda. Ibu angkat, Anda telah merawat saya saat saya masih kecil. Saya bersumpah, saya berjanji, akan merawat Anda di masa tua Anda nanti. Anak baik, Ibu angkat tahu kamu adalah anak yang berbakti. Melihatmu sekarang sudah sukses, Ibu angkat merasa lega. Ibu angkat punya tangan dan kaki, bisa menghidupi diri sendiri. Ibu angkat, bukankah hari ini adalah pernikahan Getianyo? Kisah ini panjang. Semuanya ini adalah karma buruk. Tidak apa-apa. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menindas ibu angkat saya? Siapa yang memberi kalian keberanian seperti ini?
untuk menindas ibu angkat saya? Siapa kamu, sialan? Berani membentakku? Teman-teman, beri dia pelajaran, hajar dia dengan baik. Aduh, Xiao. Mereka banyak orang. Sebaiknya kamu jangan ikut campur, pergi saja dulu. Mama angkat, tidak apa-apa. Hanya mereka ini. Tidak cukup untuk saya pemanasan. Sampah. Lihat ini. Minta maaf kepada mama angkat saya sekarang. Saya tidak mau minta maaf. Katakan sekali lagi padaku, minta maaf pada mama angkat saya. Maafkan saya. Saya telah menyinggung Anda. Orang besar tidak akan mempedulikan kesalahan orang kecil. Tolong lepaskan saya kali ini. Xiao, mama angkat juga tidak terluka. Di mana bisa memberi ampun, berilah ampun padanya. Cepat pergi dari sini sekarang. Aduh. Bangun. Ayo, cepat pergi. Mama angkat, ayo kita pergi. Kita sudah lama tidak bertemu. Kita keluar makan dan bernostalgia. Mendengar itu palsu, melihat itu nyata. Hati manusia itu tersembunyi, hati-hati dengan wanita di sampingmu ini. Apa maksudmu wanita ini? Xiaoxue sudah menjadi istriku, tanpa kamu si pembuat onar. Keluarga kami pasti akan bahagia. Xiao, ayo kita pergi. Baik. Selidiki Duan Tianyo untukku. Baik. Ma angkat, ini adalah rumah atas nama saya. Tinggallah di sini selama yang Anda mau. Aduh, tidak bisa begitu. Mengapa tidak bisa? Kebaikan sekecil apapun harus dibalas tuntas. Saya hanya membalas kebaikan Anda. Lagi pula, saat ini perusahaan kami sangat menghargai saya. Setelah ini, Anda akan menikmati semua kemakmuran ini. Anak kandung yang kubesarkan dengan susah payah, membuat hati ini sakit. Sedangkan anak angkat yang hanya makan beberapa hari di rumah, justru begitu berbakti. Mama angkat, ini adalah hadiah perkenalan pertama dariku untuk Anda. Anda suka? Aduh, jangan. Ini terlalu mahal, mama angkat benar-benar tidak bisa menerimanya. Tidak. Ini tidak mahal, hanya saja terlihat mewah. Sebenarnya ini sangat murah. Saya malah khawatir Anda mungkin tidak menyukainya. Mana mungkin? Asal Anda suka. Kalau begitu, apakah Anda tidak suka model ini? Suka? Apapun yang diberikan anak angkatku, mama angkat pasti suka. Jika Anda suka, saya akan memakaikannya di tangan Anda. Mari. Sangat cocok. Saya angkat telepon sebentar ya. Ya. Halo. Direktur Huo, kami menemukan bahwa Duan Tianyu akan memiliki proyek untuk bekerja sama dengan grup Xiaoyu kita. Saya mengerti. Masuk. Suami, lembur pasti melelahkan. Anda lembur pasti lelah, dan belum makan malam, saya membuat sup ini sendiri untuk Anda. Mas, aku minta maaf. Soal ayah berjudi, aku benar-benar tidak tahu sedikit pun. Kau tahu aku paling mencintaimu. Aku pasti percaya padamu. Memang Mas yang paling baik padaku. Aduh, ini sup yang kubuat sendiri, cepatlah minum sedikit. Baik. Katakan pada ayah, jangan berjudi lagi. Tapi, pesanan hari ini benar-benar sangat penting. Setelah berhasil kutandatangani, kita akan punya uang, melunasi hutang, dan menjalani hidup yang baik. Tapi, pesanan sebesar itu, apa kau benar-benar yakin? Pada kehidupan sebelumnya, aku menandatangani pesanan tersebut. Aku juga akan membiarkan Liu Xiuyu tahu. Tanpa dia, hidupku akan jauh lebih baik. Tentu saja. Sudah, aku harus fokus bekerja. Apa kau tega membiarkan aku sendirian di sini? Tunggu sampai aku berhasil menandatanganinya. Aku akan menemanimu di rumah setiap hari. Benarkah? Kalau begitu baiklah. Kalau begitu, aku pulang dulu. Lele masih menungguku di rumah. Aku pergi. Jangan bergerak kalau tidak mau mati. Kalau tidak mau mati, jangan bersuara. Menyebalkan. Kau membuatku terkejut sekali. Bersembunyi di sini,
Menghalangi jalan, tidakkah kau takut dia mengetahuinya? Apa yang perlu ditakutkan? Dia itu hanya sampah, dia bahkan tidak tahu kalau anak itu adalah anak. Kecilkan suaramu. Kenapa? Setelah menikah ini, nyalimu jadi kecil ya. Shui Ge, apa kau mau bermain sesuatu yang lebih menantang? Berapa menantang itu? Masih ada orang yang lembur nih. Ini memang sangat menantang ya. Jangan gigit leherku. Apa yang kau takutkan? Nanti akan kubelikan syal, lalu akan kubelikan dasi hijau. Untuk suami sampahmu itu, dia tidak akan tahu. Apa ada orang di dalam sana? Buka pintunya sekarang. Ada orang di dalam, buka pintunya. Bagaimana ini? Dia sudah tahu. Kenapa panik? Sembunyi dulu. Kak Sui, lagi sibuk apa? Lagi kurang enak badan? Hei, akhir-akhir ini aku menggigit cabai kecil, agak kurang enak badan. Kak Sui benar-benar beruntung dalam percintaan. Apa itu Mbak Ipar? Kau benar-benar tidak jujur. Kenapa? Harus disembunyikan. Nanti kalau ada waktu, ajaklah dia bertemu. Baik, kalau ada kesempatan, pasti. Mungkin kalian bisa langsung akrab, seolah sudah lama kenal. Kalau begitu, aku jadi makin penasaran dengan Mbak Ipar, pasti akan bertemu kalau ada kesempatan. Suara apa itu? Oh, sepertinya jendela tidak tertutup, anginnya sangat kencang sekali, ada sesuatu yang tertiup jatuh. Oh ya, malam-malam begini, ada urusan apa mencariku? Aduh, lihatlah ingatanku ini. Saking asyiknya, mengobrol sampai benar-benar lupa. Ini sup yang dikirim istriku. Tidak usah diminum, aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kalau begitu, datanglah ke rumah kami untuk makan. Lagi pula, kau adalah mak comblang kami. Baik. Aku sudah merusak hubungan pernikahannya, tapi dia masih mengundangku makan malam. Menurutmu, betapa serunya nanti kalau si bodoh ini sampai tahu, pasti akan sangat menarik. Dia memang bodoh, tapi dia bisa memberiku uang. Hanya mengandalkan pecundang ini, Dia akan segera menandatangani kontrak yang sangat penting. Setelah ditandatangani, bonusnya itu bisa mencapai 600 juta rupiah loh. proyek grup Xiaoyu ini. Ya, yang itu. Hanya menandatangani kontrak, baru bisa menghasilkan beberapa ratus juta saja. Tapi kalau memberikan proposal proyeknya ke perusahaan lawan, bisa menghasilkan miliaran. Pergilah, curi semua rencana kerjanya, lalu berikan saja padaku. Apa yang kau katakan? Pergilah, dan curi semua proposalnya untukku. Apa yang kau katakan? Aku ini istrinya. Kau sudah mencuri orangnya. Dan sekarang kau mau mencuri dokumennya juga. Mencuri rahasia itu melanggar hukum. Jika aku membantumu, maka aku akan dapat imbalan. Aku akan memberimu imbalan sekarang juga. Dibandingkan dengan suami sementaramu itu, akulah ayah kandung dari anak itu. Apa kau takut aku tidak akan memberimu uang dan menipumu? Direktur Huo, penawaran dari perusahaan saudara angkat Anda, Duan Tianyu, untuk proyek resor 20 juta lebih tinggi dari Grup Yun. Apakah Anda akan memilih bekerja sama dengan perusahaan saudara angkat Anda, atau Anda akan memilih untuk bekerja sama dengan Grup Yun? Pada terakhir kali, ibu angkatku dan Duan Tianyu, saat di pesta pernikahan, terjadi konflik. Apakah itu sudah diselidiki dengan sangat jelas? Menurut orang dalam di lokasi, Duan Tianyu memaksa ibu angkat Anda telah menandatangani surat pemutusan hubungan keluarga. Apa? Seseorang yang kepada ibu kandungnya sendiri saja bisa sekejam dan tidak berbakti seperti itu, sungguh tidak pantas bekerja sama dengan grup Xiaoyu milikku. Mengerti. Direktur Huo, ibu angkat Anda sudah tiba di kantor. Baik.
Ibu angkat, apakah ibu sudah menunggu lama? Tidak, saya juga baru saja sampai ini. Ini perusahaanmu? Wah, mewah sekali. Tidak juga. Xiao Xiao, kenapa kali ini kamu menyuruhku datang kemari? Apakah ada sesuatu? Awalnya karena melihat ibu angkat tampak murung, saya ingin mengajaknya menemui anaknya. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa ibu angkat. Kebetulan hari ini saya tidak masuk kerja, tidak kerja. Bagaimana kalau saya ajak ibu dulu ke dekat sini untuk makan? Setelah itu, kita pergi ke mall, lalu membelikan ibu beberapa pakaian baru. Aduh, tidak usah. Terlalu boros. Aduh ibu angkat. Jika ibu menolak niat baik saya bisa jadi tidak senang loh. Hahaha. Sudah sebesar ini, kenapa masih seperti anak kecil? Memang saya ini anak kecilnya ibu angkat. Hahaha. Baiklah ibu angkat. Hari ini hanya kita berdua. Bagaimana kalau ibu tunggu saya sebentar di sini? Saya mau ambil mobil dulu. Tunggu ya. Batalkan rapat saya sore ini. Aduh, dasar orang tua, jalan tidak lihat-lihat ya. Kamu yang menabrak saya. Kenapa Anda? Aduh, dasar tua bangka, jalan tidak lihat-lihat ya. Kau yang menabrakku. Kenapa kau ada di sini? Ini bukan mertuaku. Oh, tunggu. Kau sudah diputus hubungan keluarga. Jadi, kau mantan mertua. Diusir dari rumah. Lalu datang mencari pekerjaan. Petugas kebersihan atau pengurus rumah tangga. Aku sedang bicara denganmu sekarang. Telingamu sudah tuli. Anjing saja tahu minggir, menyingkir dari jalanku. Ini grup Xiaoyu, bukan rumahmu. Kenapa kau menggonggong di sini? Dasar tua bangka, kau berani menghinaku. Lepaskan aku. Dasar nenek-nenek tak tahu diri. Kau berani memukulku. Coba katakan sekali lagi, mau tahu tidak? Tamparan ini akan mendarat lagi di wajahmu. Tua bangka ini sudah lama bekerja di ladang, tenaganya kuat sekali, aku tidak bisa melawannya. Tunggu sampai aku beritahu Tianyu, pasti dia akan tahu akibatnya. Apa kau tahu? Tianyu akan menandatangani kontrak dengan grup Xiaoyu, dan sengaja datang ke sini untuk memeras uang, sungguh tidak tahu malu. Janganlah karena hatimu sendiri kotor, kau melihat segala sesuatu menjadi kotor. Jangan menuduh sembarangan di sini. Orang sudah datang, jangan berbohong. Kenapa kau ada di sini? Apa kau pelakunya? Katakan, apa itu kau? Tianyu, kau? Liu Xiuyu, kenapa kau mencelakaiku seperti ini? Kenapa kamu ada di sini? Apa ini perbuatanmu? Jawab, apakah ini ulahmu? Kenapa kamu tega mencelakaiku begini? Tianyu, kamu? Tianyu, mencelakaimu apa? Bukankah kamu sedang menandatangani kontrak? Kontrak apaan? Waktu aku ke sana, aku bahkan tidak melihat Direktur Huo. Setelah aku bertanya-tanya, tawaran harga dari keluarga Yun jauh lebih rendah. Grup Xiaoyu memutuskan untuk bekerja sama dengan keluarga Yun. Bukan hanya aku tidak mendapatkan uang ini, perusahaan juga menyalahkan. Apa hubungannya denganku? Hanya selisih Rp10.000. Kontrak itu pasti bocor. Kenapa aku punya ibu yang sejahat kamu? Kamu tahu betul betapa pentingnya kontrak ini bagiku. Lagi pula, kamu ada di sini hari ini. Kamu sengaja datang untuk menertawakanku kan? Apa yang kamu bicarakan? Kamu punya kunci rumah dan kunci kantorku. Selain kamu, selain dirimu, siapa lagi yang akan mencelakaiku? Sungguh, seperti Tuhan membantuku. Aku harus membuat Tianyu yakin bahwa ini perbuatannya. Dengan begitu, aku tidak akan dicurigai. Begini, saat ini yang punya kunci, selain Tianyu dan orang rumah, hanya ada kamu ini, orang asing yang sudah terputus hubungan keluarganya. Punya kunci berarti tersangka, dan hanya aku yang punya kunci. Kalau begitu orangnya, kenapa tidak mungkin kamu? Mana mungkin aku? Baiklah, katamu bukan kamu. Lalu apa yang kamu lakukan di depan grup Xiaoyu? Cepat katakan. Aku datang hanya untuk menunggu seseorang makan, tidak boleh? Ketahuan, kan? Restoran di dekat sini, satu kali makan bisa senilai setengah gajiku. Mana mungkin nenek miskin sepertimu mampu makan di sana? Pasti kau yang menjual informasiku, makanya kau punya uang untuk makan di sini. Benar kan? Katakan padaku. Wah, bagus. Kau bahkan membeli kalung baru. Kalung ini kelihatannya harganya mahal. Katakan, berapa banyak uang yang kau terima dari mereka sampai kau tega mengkhianati putra kandungmu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini hadiah dari orang lain. Untukku. Jangan mengelak. Siapa yang akan memberimu kalung semahal ini?
Tidak mungkin, usiamu yang sudah tak lagi muda, masih ada bos yang mengejarmu kan? Kau, Aku tidak peduli tentang itu. Dengan siapa kau ingin bermesraan. Serahkan kuncinya dan ikut aku menyerahkan diri. Suamiku, kuncinya pasti ada di tasnya. Mungkin di tas ini ada barang curian lainnya. barang-barangku. Barang milikku. Sayangku. Sayangku. Barusan dia, aku tidak sengaja. Jangan pedulikan orang tua ini. Sebentar lagi aku akan menyuruhnya minta maaf padamu. Sayangku. Apakah kalian masih manusia? Apakah kau manusia, Duan Tianyu? Ini foto bersama aku dan ayahmu. Xiao Xue kan tidak tahu. Cetak lagi satu lembar. Tidak bisa dicetak lagi. Ini satu-satunya lembar. Sayang, maafkan aku. Bagaimana ini? Aku juga tidak tahu kalau foto ini. Apa yang tidak diketahui itu tidak berdosa. Ini bukan salahmu. Mengapa kamu harus membocorkan informasiku duluan dan mencelakaiku? Foto ini juga karma untukmu. Karmaku, yaitu melahirkan anak sepertimu, si tak tahu diri yang buta mata dan hatinya. Karena kau begitu percaya pada wanita ini, baiklah. Kalau begitu kita pergi ke kantormu, cek rekamannya. Justru kamu masih mengelak. Mengecek rekaman itu merepotkan. Takut repot atau tidak berani? Takkan percaya sebelum melihat buktinya, bagus. Cek. Sayang, jangan. Kalau hatimu bersih, apa yang kau takutkan? Merepotkan memeriksa CCTV. Takut repot atau tidak berani? Kau hanya akan percaya setelah menghadapi konsekuensinya. Baik, periksa. Sayang, jangan. Jika kau tidak merasa bersalah, mengapa takut? Xiao Xue, karena dia mati-matian terus tidak mengaku, maka mari kita periksa sampai jelas. Entah itu masuk penjara, membayar ganti rugi, semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Hari ini, akan kubuat kau mengerti apa yang terjadi. Mengapa Shuige belum juga datang? Sudah ketemu. Hei, mau apa? Duan Tianyu, kau dipecat. Atas dasar apa? Tianyu, cepat minta maaf dan bersikap baiklah. Perusahaan sudah tahu sekarang, kau membocorkan rahasia perusahaan dan menyebabkan kerjasama itu hilang. Pencurinya sudah ditemukan. Bukan aku, tapi dia. Siapa dia? Ibuku. Tapi kami sudah memutuskan hubungan, itu sebabnya dia membenciku. Pasti dia yang mencuri kontrakku, lalu menjualnya kepada orang lain. Lalu mana buktinya? Aku sudah menemukan rekaman CCTV. Putar saja, kebenaran pasti akan terungkap. Benar, rekaman CCTV itu diputar, kebenaran pasti akan terungkap. Song Xiao Xue, bukankah begitu? Putar. Jangan diputar. Aku sudah menemukan rekaman CCTV-nya. Putar saja, kebenaran pasti akan terungkap. Betul. Kalau rekamannya diputar, kebenaran pasti akan terungkap. Song Xiao Xue, kamu bilang iya kan? Putar. Jangan diputar. Anda apa? Jika rekaman itu diputar, dia harus masuk penjara nanti. Kamu terlalu baik. Entah itu masuk penjara, atau membayar ganti rugi, itu semua adalah balasan setimpal untuknya. Apa ini karena kebaikan atau memang ketakutan? Begitu rekamannya diputar, kita pasti akan tahu. Kenapa kamu masih berdiri diam saja di situ? Apa perusahaan menggajimu hanya untuk tidak melakukan apa-apa? Cepat putar. Tinggal tunggu saja, busuk di penjara sana. Hentikan. Pak Manajer Wang, aku lembur semalaman, istriku mengantarkan makanan untukku, apa ada masalah? Pertama, kamu lembur semalaman adalah kemauanmu sendiri, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memasukkan orang luar ke dalam perusahaan. Kedua, kerjaan apa yang tidak bisa diselesaikan pada siang hari, ini menunjukkan efisiensimu rendah. Kamu? Kenapa kamu? Baik, lanjutkan penayangan rekaman itu. Celaka. Kau tidak mau mati,
Jangan bicara. Menyebalkan, kamu mengagetkan aku saja. Aku sudah menghapus videonya sejak tadi. Hei, ada apa ini? Sepertinya rusak. Tidak mungkin. Apa yang kamu lakukan untuk mengganggu ini? Aku tidak melakukan apa-apa, aku merasa sangat tenang karena tidak melakukan kesalahan. Kau sendiri yang dibutakan oleh keserakahan, kalau barangmu hilang, kau bilang aku yang mencurinya, monitor CCTV rusak, lalu kau bilang aku yang melakukannya. Daripada mencurigaiku, lebih baik kau curigai saja istri dan adik iparmu yang hebat itu. Jangan menuduh orang lain. Apakah itu tuduhan? Kalau ada waktu, bawa Lele, lakukan tes paternitas, maka kau akan tahu. Hei, sudahlah. Menurutku, kaulah yang merekayasa semua ini kan? Proyek ini ditangani olehmu. Jika tak bisa temukan pencuri, maka kaulah pencurinya. Editor Wang, aku telah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun. Setelah ini, aku akan dapat proyek menguntungkan bagi perusahaan. Mendapat kesepakatan besar di dalam mimpimu. Ya, kau sudah dipecat sekarang. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi sana. Anda sama sekali tak boleh melakukan hal ini padaku. Anda tidak tahu bahwa setelah ini, aku akan menjadi wakil presiden perusahaan. Kamu sudah dipecat sekarang. Cepat bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Anda tidak bisa melakukan ini padaku. Anda tidak tahu bahwa nanti aku akan menjadi wakil direktur perusahaan. Sialan kau, masih mau meledekku? Kau hanya bermimpi di siang bolong. Cepat pergi. Aku tidak salah. Semua ini benar. Berikan perintahku, mulai hari ini, di seluruh industri, boikot Duan Tianyo. Jika kau berani bicara lagi, aku tidak akan keberatan langsung mengirimmu ke kantor polisi. Aku dipecat perusahaan, diboikot seluruh industri ini. Sekarang Anda puas, kan? Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah menyakitimu. Kau berakhir seperti ini hari ini, itu karena kau salah menilai orang. Ibu benar-benar sudah lelah. Foto yang ayahmu tinggalkan untukku juga hilang. Kau juga tidak membutuhkan ibu lagi sekarang. Aku tidak tahu untuk apa aku tinggal di sini, apalagi artinya. Ibu mengingatkanmu untuk terakhir kalinya. Pergilah periksa DNA Lele. Setelah kau periksa, kau akan tahu apakah yang ibu katakan itu benar atau bohong. Ibu angkat, Anda pergi kemana? Telepon juga tidak diangkat oleh Anda. Aku hampir mati karena cemas. Xiao, ibu angkat masih ingin kembali ke kampung halaman, hidup di kota? Tidak menyenangkan. Baiklah. Aku akan menemanimu kembali ke kampung halaman. Naik ke mobil sekarang. Ajukan proyek resor itu ke jadwal. Dan juga rumah di kampung halaman itu perbaiki. Rumah tua itu sudah usang. Aku khawatir ibu angkat tidak akan nyaman tinggal di sana. Baik, Direktur Huo. Pergi urus itu. Suamiku, bagaimana? Apa kata pengacara? Jika tidak ingin dipenjara, harus ganti rugi kepada perusahaan sebesar 2 miliar rupiah. Apa? Supaya tidak dipenjara, harus bayar ganti rugi 2 miliar rupiah kepada perusahaan. Apa? Kalau begitu, apakah kamu harus dipenjara? Tentu saja saya akan membayar 2 miliar rupiah. Tapi itu kan 2 miliar rupiah. Kalau tidak, mari kita minta tolong pada ibu saja, biarkan dia mengakuinya, dan penjara menggantikanmu. Lagi pula dia sudah tua, di sana dia bisa tidur cepat dan bangun pagi, anggap saja dia sedang di panti jompo. Saya tidak akan memohon padanya. Tapi jika kamu tidak memohon padanya, dengan uang, apa kamu akan melunasi hutang itu? Saya harus bermain saham lagi. Saya tahu beberapa saham yang bisa berlipat ganda dalam hitungan beberapa bulan. Uang mas kawin saya sudah diambil ayah untuk membayar hutang, saya tidak punya uang sepeser pun. Dan kamu pernah bilang, akan membuatku hidup enak. Tentu saja, saya akan membuatmu hidup enak. Saya masih punya lahan rumah yang ditinggalkan ayah untuk saya. Emangnya lahan rumah seharga berapa? Saat membangun resor di kehidupan yang lalu, setiap keluarga tidak hanya dibangunkan rumah baru, tapi juga diberi 2 miliar rupiah per rumah, minimal 2 miliar rupiah. Benar atau bohong? Lalu, apakah ibumu akan setuju? Itu. Desa Duanjia, dia bermarga Liu, sedangkan saya sendiri yang bermarga Duan, itu memang seharusnya milik saya. Kalau begitu, besok kita segera ke sana. Jangan terburu-buru dulu.
Lagi pula lahan rumah itu tidak akan lari. Saya pikir sebaiknya kita lakukan tes DNA untuk Lele dulu. Apa? Kamu tidak percaya pada saya? Baiklah, lakukan. Tapi saya beritahu kamu, setelah tes DNA selesai, dan Lele adalah anakmu, kita akan langsung bercerai. Malam ini juga saya akan membawa putra kita pergi ke rumah orang tua saya dulu. Hei, istriku. Setelah tes DNA selesai, kita langsung bercerai. Malam ini juga aku akan membawa anak kita ke rumah orang tuaku dulu. Hei, istriku. Bukan itu maksudku. Jangan bercerai, jangan tinggalkan aku. Tuan Tianyu, aku menikahimu. Selain surat utang, utangku bertambah lebih dari 2 miliar rupiah. Aku begitu setia mendampingimu. Apa kamu punya hati nurani? Lakukan, setelah kita lakukan, kita bercerai. Aduh. Ya, akhir-akhir ini aku terlalu banyak tekanan. Aku salah. Aku tidak akan membahasnya lagi. Aku janji. Pria bodoh. Ayo makan ikannya. Ibu juga makan. Ibu tidak suka. Ibu hanya suka kepala ikan. Makanlah. Kalau aku sudah punya uang, aku akan belikan ibu banyak makanan. Baik. Pak Tua, tidak kusangka setelah bersusah payah meliharanya bertahun-tahun, ternyata malah memelihara anak tak tahu terima kasih. Ah, sudahlah. Jalani saja hidup ini sendirian. Enak. Makan sendirian begitu mewah ya. Tidak kelihatan seperti seorang ibu sama sekali. Bukankah kita sudah memutuskan hubungan? Kenapa masih datang ke rumahku? Rumahmu? Aku beritahu ya, ini rumahku. Rumah ini warisan dari ayah. Desa Duanja kita sebentar lagi akan dibangun resor. Aku beritahu ya, kamu ini orang luar, coknyah dari sini. Ternyata karena rumah ini. Benar. Aku datang hari ini hanya untuk mengusirmu dari sini. Oh anak durhaka. Pergi dari sini. Menyingkir. Apa yang ingin kau lakukan? Aduh. Semuanya cepat kemari lihat. Di mana keadilan di dunia ini. Bukankah itu Maizi Xiuyu? Itu Duan Tianyu. Bukankah dia di kota? Kenapa dia kembali dan merebut rumah ibunya? Para tetangga sekalian, cepat kemari lihat. Wanita jahat ini adalah rumah adikku. Dia orang luar. Dia merampas rumah ini dan tidak mau memberikannya kepada Tianyu. Ternyata keterlaluan sekali. Merampas rumah, tidak memberikannya kepada anak sendiri. Serahkan rumahnya. Serahkan. Berapa lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk sampai? Jalan pegunungan ini sangat sulit. Masih ada 1 jam lagi. Rumah lama sudah terlalu lama tidak ditinggali? Aku tidak tahu apakah ibu angkat nyaman tinggal di sana. Orang tua selalu ingin pulang ke kampung halaman. Teman-teman di desa banyak, pasti tidak ada masalah. Lagi pula, bukankah Anda akan segera membangun kembali desa Duanjia? Cepatlah. Baik. Kakak Jang, Li Chunhua, kalian juga orang luar yang menikah ke sini. Setelah kalian menikah dan mulai tinggal di desa Duanjia, setiap hari mencuci pakaian dan memasak makanan, apakah itu tidak sungguh-sungguh? Apakah menggarap sawah kalian tidak bekerja dengan keras? Bekerja keras, sangat keras. Itu semua kerja fisik, tentu saja harus bekerja keras. Kalau begitu, hanya dengan menyebut kami orang luar, bisakah kita diusir dari rumah? Bekerja keras sekali. Ini semua adalah pekerjaan fisik. Tentu saja harus bekerja keras. Apakah hanya karena satu kata orang luar, maka kami harus diusir dari rumah kami? Tidak bisa, tidak boleh. Semuanya, dengarkan. Kasus ini berbeda. Istri yang menikah dan mendukung suaminya, serta mengurus anak-anaknya, tentu saja, dia adalah bagian dari keluarga. Wanita jahat ini tidak. Adikku yang malang itu, setiap hari dipaksa bekerja olehnya dan mati karena kelelahan. Bahkan anak kandungnya sendiri telah memutuskan hubungan dengannya. Memutuskan hubungan? Pepatah mengatakan seorang anak tidak malu punya ibu yang buruk, tapi dia bisa memaksa anak kandungnya sendiri untuk memutuskan hubungan keluarga. Betapa jahatnya wanita seperti ini.
Apakah kalian bisa disamakan dengannya? Usir dia dari desa Duanjia. Benar, usir dia, usir dia. Tunggu sebentar. Mau ke mana? Ini adalah buku catatan utang saat suami saya sakit dulu yang saya pinjam dari kalian semua. Buku catatan? Tertulis jelas di sana, satu persatu, saya yakin kalian semua pasti masih ingat. Saat itu, saya bertani di siang hari, dan pada malam hari, bergegas ke rumah sakit kabupaten untuk merawatnya. Masa-masa itu berlangsung selama 3 tahun penuh. Aku ingat Maizi Siuyu waktu itu pingsan di ladang dan aku yang membawanya pulang. Ya, benar. Ada apa dengan pemutusan hubungan keluarga? Itu anak saya, dia mudah tertipu dan ditipu orang lain. Dulu ketika ayah Tianyo meninggal, dia tidak meninggalkan apa-apa untuk saya, hanya sekotak surat utang. Agar saya bisa mengumpulkan biaya sekolah Tianyo, saya pergi bersama para pria di desa, bekerja memindahkan batu bata di lokasi konstruksi itu, dan sehari bahkan bekerja 3 pekerjaan. Dengan demikian, saya berhasil meluluskan satu-satunya mahasiswa sarjana dari desa Duanjia. Tuhan tahu apa yang diperbuat manusia. Tuhan selalu melihat kebenaran ada di hati nurani setiap orang. Ibu pergi bekerja memindahkan batu bata? Memang benar begitu. Saya tidak pernah menceritakan ini semua kepada Tianyu, karena saya tidak ingin dia merasa terbebani. Bagaimana mungkin seorang anak bisa maju dengan membawa beban? Jika ia membawa beban, bagaimana dia bisa menjadi orang yang sukses? Sekarang anak saya salah paham terhadap saya dan memutuskan hubungan keluarga dengan saya. Tetapi para tetangga sekalian, coba kalian semua pikirkan, orang tua mana yang tidak pernah salah paham dengan anaknya? Sekarang suami saya sudah meninggal, dan anak saya hanya karena salah paham, dia ingin mengusir saya ke panti jompo. Tetangga sekalian, jika hari ini kalian memilih untuk membantu kejahatan ini, maka apa yang terjadi pada saya, pada diri saya hari ini, mungkin saja suatu hari nanti akan terjadi pada kalian. Itu benar. Siuyu tidak boleh diusir. Semuanya, dengarkan saya. Saya dengar ada seorang pengusaha besar yang akan datang ke desa kita untuk membangun resort. Saya lihat wanita ini tidak mau pergi. Dia hanya ingin mendapatkan uang ganti rugi pembongkaran tambahan. Menurutku, wanita ini tidak mau pergi. Loh, dia itu hanya ingin mendapatkan kompensasi pembongkaran tambahan. Apa itu resort liburan? Bagus, Tianyu. Kamu orang kota, coba jelaskan kepada semua orang keuntungan dari resort liburan ini. Resort liburan itu tempat orang kota datang untuk berlibur dan menghabiskan uang. Berarti kita bisa dapat uang dong? Bukan cuma dapat uang, tapi rumah kita juga jadikan villa-villa kecil dan setiap orang bisa mendapatkan 2 miliar rupiah. Wah, villa-villa kecil. 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Lagi pula, tanah perumahan ini dibagikan berdasarkan kartu keluarga. Wanita bernama Liu Siuyu ini, dia sudah menyebabkan kematian adikku dan dia juga sudah memutuskan hubungan kekerabatan dengan anak-anak. Seharusnya dia sudah lama dikeluarkan dari kartu keluarga. Kalian setuju tidak? Ada benarnya. Teman-teman sekalian, jangan sampai tertipu oleh bujuk rayu wanita ini. Ya, coba kalian pikirkan baik-baik. Kenapa dia tidak kembali lebih awal, tidak kembali lebih lambat, tapi justru kembali saat ini? Kenapa? Untuk mencari kekayaan. Jadi, kita semua bukankah seharusnya kompak? Kalau tidak, setiap orang yang pergi dan kembali seperti dia, menuntut keuntungan dari kita, lalu bagaimana desa Duanjia kita ini? Bisakah kita menghasilkan uang besar bersama-sama di masa depan? Aduh, Ada benar benarnya. sekali. Kembali ke kampung halaman, saya tidak mengincar uang. Semua uang saya sudah saya berikan kepada anak-anak untuk membeli rumah di kota. Saya hanya ingin punya tempat tinggal. Kazang, suamimu juga meninggal lebih awal. Kau lihat bagaimana anakku memperlakukan saya hari ini? Coba kau bayangkan, jika nanti ada orang yang memperlakukanmu seperti ini, apa yang akan kau lakukan? Saya memutuskan hubungan denganmu karena kau adalah ibu yang jahat. Kau ingin menghancurkan hidupku dan juga menyeret orang lain ikut terlibat. Ada keributan apa ini? Ribut-ribut begini, ada apa?
Ada apa ribut-ribut ini? Ribut-ribut seperti ini, memangnya ada apa? Aduh, kepala desa, akhirnya Anda datang. Wanita ini merampas rumah adik saya. Dia sama sekali tidak memberikannya kepada Tianyu. Kepala desa, Anda sudah tahu betul keadaan keluarga kami. Saya hanya ingin punya tempat tinggal. Anda sungguh harus memberikan keadilan. Siu Yu, sebentar lagi ada orang penting datang ke desa. Jika urusan keluargamu ini sampai menunda seluruh desa Duanjia, bagaimana? Orang penting? Siapa orang penting itu? Dia adalah direktur utama grup Xiao Yu. Dia ingin membangun resort di tempat kita. Begitu dia datang dan melihat kalian di sini, ribut-ribut, apakah dia masih mau berinvestasi? Itu tidak boleh, kepala desa. Bagaimana kalau berikan saja solusi kepada keluarga mereka? Xiao Yu, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah bekerja keras tanpa mengeluh dan juga berhasil mendidik seorang sarjana. Semua ibu-ibu di desa harusnya belajar darimu. Aduh, kepala desa. Tapi prestasi, tetap prestasi, kamu juga tidak boleh menguasai tanah milik Tianyu. Begini saja, di ujung timur desa ada rumah kosong yang ditinggalkan, kamu tinggallah saja di sana, dan tanah itu kembalikan tanahnya kepada Tianyu. Maksud Anda yang itu? Kuil leluhur yang sudah ditinggalkan itu? Ya, benar, kuil leluhur itu. Setelah dibersihkan, itu bisa jadi tempatmu tinggal. Kuil leluhur itu sudah ditinggalkan belasan tahun. Kepala desa, bagaimana saya harus membersihkannya? Bukankah kamu pernah mengangkat bata di lokasi proyek? Kembalilah mengangkat bata sana. Selama aku kepala desa di sini, walaupun hanya sehari, tidak ada yang bisa mengusirmu. Sewa selama setahun akan kau berikan. 6 juta rupiah? 60 juta rupiah. 60 juta rupiah? Jangan katakan aku meminta banyak darimu. Desa kita sebentar lagi akan dibangun, dan setelahnya jadi resort wisata. Kamu bisa membuka toko kecil di sana, dan uangmu akan cepat kembali. Aku tidak setuju. Setelah nanti dibangun resort, kamu buka toko kecil di sana, uangnya akan cepat kembali. Saya tidak setuju. Tidak setuju? Kalau begitu, silakan kamu kembali ke tempat asalmu. Kami, Desa Duanjia, tidak menerima orang luar. Menurut saya, kuil leluhur itu sangat cocok untukmu. Jika kamu tidak setuju, nanti jika diusir dari sini, kamu yang akan menanggung malu. Duan Tianyu, kamu benar-benar tidak punya hati nurani. Saya membesarkanmu, membelikanmu rumah. Sekarang, kamu menyuruh saya tinggal di kuil leluhur? Tinggal di kuil leluhur sudah cukup saya anggap murah hati. Liu Xiuyu, saya beritahu kamu mencuri kontrak saya dan menghancurkan pekerjaan saya tidak menjebloskanmu ke penjara, itu sudah berbuat yang terbaik. Saya tidak melakukannya. Kapan kamu pernah mengakui hal itu? Hal yang sudah kamu lakukan? Tidak peduli apapun yang kalian katakan, rumah ini, saya bangun bersama ayahmu, saya akan mati di dalam rumah ini. Baik, karena kamu begitu keras kepala dan sangat merepotkan, jangan salahkan kami jika harus bertindak kasar padamu. Apa yang sedang kalian lakukan? Ini rumah yang saya bangun sendiri dengan tangan saya. Kenapa saya tidak boleh tinggal di sini? Liu Xiuyu, jangan sampai kamu menghambat jalan kemakmuran Desa Duanjia kami. Lepaskan saya. Direktur, Anda sudah datang. Bagus. Saya akan segera ke sana. Cepat bawa, dia pergi, cepat. Pergi, ayo. Aduh, Direktur Huo, sungguh suatu kehormatan. Mohon maaf, kami tidak menyambut Anda. Mohon maafkan kami. Ini peta perencanaan desa kami. Silakan Anda lihat, agar Anda dapat lebih mengenal Desa Duanjia. Tidak apa-apa. Saya pernah tinggal di sini waktu kecil. Oh, jadi ada kenangan seperti itu. Direktur Huo tinggal di rumah siapa ya? Ibu angkat saya di rumah Liu Xiuyu. Liu Xiuyu? Masuk, kau membuatku kehilangan pekerjaan, wajar jika aku mengambil alih rumah ini sebagai pelunasan utang. Ini hukuman yang setimpal untuk. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Wanita itu yang mencuri kontrakmu, kenapa kau tidak mau mempercayaiku? Wanita itu yang mana? Xia Oxue itu istriku, dia sangat mencintaiku. Dia tidak akan pernah mengkhianatiku.
Dia sudah mengkhianatimu sejak awal. Lele sama sekali bukan anakmu. Coba lakukan tes paternitas, maka kau pasti akan tahu kebenarannya. Cukup. Kau lagi-lagi menfitnah Xiaoxu. Ini yang membuatku bingung mengapa kau ingin memisahkan Kak. Kau tidak senang melihat anakmu bahagia, melihat anakmu hidup senang ya. Karena aku terlalu memikirkan kebaikanmu dan kebahagiaanmu, sehingga aku berakhir seperti ini. Munafik. Terus-menerus mengatakan demi kebaikanku, tapi malah sengaja membuatku menanggung utang besar dan mengambil barang warisan dari ayah. Liu Xiuyu, kenapa kau bisa sejati? Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan tanda tangan, serahkan hak atas tanah ini. Mulai sekarang kita putus hubungan selamanya dan tidak akan pernah bertemu lagi. Cepat atau lambat kau akan menyesal. Jangan banyak omong, tanda tangan. Aku tidak mungkin memberikan rumah ini kepadamu. Jika kau memaksa, kau harus bunuh aku dulu. Kau tidak mau menerima kebaikan dan malah memilih masalah, ya? Lepaskan aku. Hentikan. Sudah ditanda tangan? Sudah. Selesai. Semuanya hancur. Kepala desa, kenapa Bapak memukul Tianyu? Berapa banyak wang yang akan didapat setiap keluarga? 1 sen pun. 1 sen pun tidak akan kalian dapatkan. Sudah tamat. Semuanya hancur. Kepala desa, kenapa Bapak memukul Tianyu? Berapa banyak uang yang bisa didapatkan oleh setiap keluarga? 1 sen. 1 sen pun tidak akan kalian dapatkan. Minggir. Ibu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, ibu pasti sudah mati dianiaya oleh para bajingan ini. Kukira siapa? Ternyata anjing peliharaan ibuku. Jangan salahkan aku karena tidak sempat memperingatkanmu. Wanita ini sangat jahat. Hati-hati, dia juga akan menghancurkan hidup. Diam. Masa depan cerah seluruh desa sudah kamu hancurkan. Pak Kepala Desa, apa maksud perkataan Bapak? Bukankah desa kita akan membangun resor dan menjadi kaya raya? Itu sebelumnya, sekarang sudah tidak ada lagi. Kau bilang tidak ada lalu tidak ada? Memangnya kau ini siapa? Aku adalah CEO grup Xiaoyu. Apa? Kamu CEO grup Xiaoyu? Di kehidupan yang sebelumnya, orang yang mengembangkan resor itu sepertinya bermarga Huo. Dasar bodoh. Membangun resor di desa Duanjia hanya karena ibu angkatku ingin tinggal di sini. Baiklah, kalian tidak menyambutnya, ya kan? Kalau begitu proyek ini berakhir saja sampai di sini. Sepertinya di kehidupan sebelumnya juga Yong Xiao diam-diam berbakti di belakangku. Sayangnya sampai aku meninggal, aku tidak bisa bertemu dengannya. Ibu yang merawatku saat kecil, maka aku yang akan merawat ibu di usia tua. Ayo, kita pulang. Tunggu. Anda merawat saya saat kecil, saya akan merawat Anda saat tua. Ayo, kita pulang. Berhenti. Minggir. Jangan pergi. Tanah pekarangan ini, saya akan kembalikan pada Liu Xiuyu. Anda membangun resor di sini. Anda memberi setiap keluarga 200 juta rupiah. Saya mau uang itu. Duan Tianyu, Anda memanggil ibu Anda dengan namanya secara langsung. Anda membuatnya benar-benar tidak punya tempat tinggal di tempat seperti ini. Anda benar-benar tidak punya hati. Tanah pekarangan jelek ini, saya tidak mau lagi. Saya hanya mau 2 miliar. Sejak Anda memaksa ibu angkat untuk menandatangani kontrak itu sudah berlaku. Jika Anda masih terus membuat masalah, saya tidak akan ragu membuat Anda mendekam di penjara. Baiklah, saya mengerti. Anda dan dia sudah bersekongkol. Bukan, Anda sengaja membuatnya tidak menandatangani kontrak, sengaja membuat saya berutang, sengaja membuat saya merasa senang sesaat lalu kecewa, hanya karena saya tidak mengikuti perkataan Anda sama sekali. Kenapa Anda bisa sekejam ini? Sudah saya katakan pada Anda, saya tidak pernah melakukan hal yang merugikan Anda. Anda sendiri yang salah mempercayai orang.
Anda menyesal sekarang pun sudah terlambat. Saya tidak menyesal. Saya punya si Oksue, saya masih punya anak, saya akan hidup sangat bahagia. Benar-benar kepala batu. Sudahlah. Xiao-xiao, mari kita pergi. Ya. Kesempatan emas ini lepas begitu saja. Semuanya benar-benar hilang. Tuan Tianyu, kalian semua enyah dari desa Duanjia. Apa? Jadi uangnya tidak didapatkan? Bukankah kau bilang itu pasti tidak masalah? Kita masih punya jalan keluar. Jadikan rumah ini jaminan dulu, bayar kembali uangnya. Aku akan mencari uang sebanyak-banyaknya lagi. Aku pasti bisa mendapatkan uang. Selama kau memberiku waktu, aku masih bisa sukses, seperti saat di kehidupan yang sebelumnya. Jadikan rumah ini sebagai jaminan, kau mau aku dan Lele jadi gelandangan. Cekan aku. Apa kau mau menceraikanku? Apa kamu mau aku dan Lele tidur di jalanan? Mari kita bercerai. Apa kamu mau bercerai denganku? Xiao Xue, ngapa kamu mau bercerai denganku? Apa kamu tidak mencintai? Apa cinta bisa mengisi perut? Xiao Xue, demi anak kita, jangan bercerai. Maukah aku akan mencari pekerjaan? Justru demi anak ini, aku harus bercerai darimu. Anakku, dia harus memiliki kehidupan yang baik. Sadarilah kenyataan, kamu sudah lama diboikot oleh industri ini. 6 bulan? Beri aku waktu 6 bulan, aku pasti akan membuat kita hidup berkecukupan lagi. Baik, hanya 6 bulan. Kamu mau pergi kemana? Kamu belum makan kan? Aku pergi untuk belanja sayuran. Terima kasih banyak, istriku. Aku pasti akan membuat kita memiliki kehidupan yang baik. Halo, suamiku. Duan Tianyu tidak bisa menghasilkan uang lagi. Kamu mau mengurus anak atau tidak? Ibu angkat, aku sudah meminta orang-orang untuk menyelidiki. Orang yang mencuri kontrak Duan Tianyu memang Song Xiao Xue. Kalau begitu, apa perlu aku berikan buktinya kepada Tianyu? Dia tidak akan percaya. Dengan sifatnya, dia hanya akan berpikir bahwa aku yang menyuruhmu memasukkan bukti. Sudahlah. Kita hanya bisa menunggu dia menyadari kenyataan sendiri. Xiao-xiao. Ibu angkat ingin meminjam sedikit uang darimu. Nanti aku akan mengembalikannya kepadamu beserta bunganya. Apa yang ibu katakan? Ibu adalah ibu angkatku. Aku wajib menanggung ibu. Katakan, mau berapa? 2 miliar rupiah. Xiao-xiao. Ibu angkat mau pinjam sedikit uang darimu. Nanti akan saya kembalikan berikut bunganya. Apa-apaan yang ibu katakan itu? Ibu ini ibu angkat saya. Sudah sewajarnya saya menghidupi ibu. Katakan saja, berapa yang ibu butuhkan? 2 miliar rupiah. Kenapa butuh sebanyak itu? Akhir-akhir ini, ibu kekurangan sesuatu? Saya bisa minta asisten saya mengirimkannya. Di kehidupan sebelumnya, saya ingat pasar saham naik tajam, beberapa saham mencapai batas atas kenaikan selama beberapa hari. Menap dan makan semua dibayari Xiao-xiao, saya juga harus menghasilkan uang untuknya. Tidak perlu. Saya tidak kekurangan apa-apa. Sebenarnya, saya akhir-akhir ini sedang mempelajari saham. Saya melihat beberapa saham yang cukup bagus. Saya ingin mencoba untuk berinvestasi di saham. Ibu angkat dan anak itu sedang tidak akur, melakukan sesuatu, santai dan menghibur diri juga hal yang baik. Kalau begitu pas sekali. Akhir ini saya memang ingin berinvestasi. Begini saja, saya akan memberikan ibu investasi sebesar 10 miliar rupiah. Jika untung, itu milik ibu. Jika rugi, itu tanggungan saya. Saya hanya butuh 2 miliar rupiah saja. Terlalu banyak, saya akan merasa tidak tenang. Baiklah, saya ikuti kata ibu. Orang itu sepertinya Song Xiao Xue. Kalau begitu saya akan menyelidikinya. Lupakan saja,
Tianyu pasti tidak akan percaya. Beberapa hal harus ia alami sendiri, baru ia akan percaya. Tianyu, Apa kamu tidak bosan? Setiap hari selalu memperhatikanku? Apa penampilanku yang menyedihkan ini membuatmu senang? Siapa yang peduli padamu? Rumah yang kubelikan untuk ibu angkat ada di sini. Memangnya kalau punya uang itu hebat? Aku beritahu kau, setelah modal utamaku terkumpul, aku akan bangkit kembali di pasar saham. Kali ini, kita lihat bagaimana kau bisa mencelakaiku. Kalau begitu kau harus berusaha keras. Berkat saran dari ibu angkat, sahamku sudah berlipat ganda berkali-kali. Duan Tianyu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kau menyesal? Aku tidak menyesal, karena sekarang aku punya cinta. Xiao Xue tetap mendampingiku dan bersedia menemaniku untuk bangkit kembali. kau yakin? Duan Tianyu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu menyesal? Aku tidak menyesal. Karena sekarang aku memiliki cinta. Xiao Xue tidak pernah meninggalkanku dan bersedia membantuku bangkit kembali. Kau yakin? Aku yakin Xiao Xue tidak keberatan aku menanggung utang besar, bahkan mencari pekerjaan, bersedia membayarnya bersama. Dia membawa keberuntungan bagi suami, jauh berbeda denganmu. Kaulah yang menyebabkan ayahku meninggal. Apa kau sudah buta hatinya? Dia membawa keberuntungan bagi suami. Maksudmu dia yang membuatmu kehilangan pekerjaan atau diboikot oleh seluruh industri? Omong kosong apa yang kau katakan? Dia yang membuatku kehilangan pekerjaan? Selidiki Song Xiao Xue baik-baik. Dia tidak sesederhana yang kau pikirkan. Sudahlah. Xiao Xiao, kau tidak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Tianyu, aku hanya ingin menasihatimu sekali lagi. Segera lakukan tes DNA Lele, lakukan secepatnya, agar tidak tertipu terlalu lama. Cukup. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan. Begitu aku melakukan tes DNA, itu berarti aku tidak percaya pada Xiao Xue. Sampai sekarang kau masih berusaha memecah belah hubunganku dengan Xiao Xue. Cuige, kapan kau akan menikahiku? Apa kau belum pernah mendengarnya? Istri orang lain itu yang paling menarik. Selera buruk macam apa itu? Menyebalkan? Tolong katakan padaku, dia sudah memberiku seorang putra untuk dibesarkan. Bagaimana jika membesarkan satu lagi? Aku tidak mau pengantar makanan menjadi ayah bagi anakku. Siapa itu? Jangan tegang. Di luar, itu suamimu. Apa yang dia lakukan di sini? Tentu saja dia datang untuk mengantarkan sesuatu. Barang-barang dari orang yang tidak mau pengantar makanan menjadi ayah bagi anak. Pesananmu? Kak Sui. Tianyu, kenapa? Kamu sekarang mengantar makanan? Kamu juga tahu kondisi perusahaan? Harus menghidupi keluarga, kan? Tianyu, saat itu, semua perhatian perusahaan tertuju padamu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan masukkan ke hati, ya. Ini bukan salahmu. Ini semua perbuatan ibuku yang jahat. Bagus kalau kamu sudah menyadarinya. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiao Xue akhir-akhir ini? Sungguh memalukan rasanya untuk mengatakan ini, karena dia jadi bekerja. Xiao Xue benar-benar istri yang baik. Dia mau menemaniku bangkit kembali dan selalu setia kepada. Begitu, ya. Shuige, apakah ada orang lain di rumah? Akhir-akhir ini, aku memelihara seekor anak kucing liar. Penuh kasih sayang, aku ada pesanan selanjutnya, aku pergi dulu. Tunggu, aku mau mengecek barangnya. Kamu bantu bacakan, lihat, ada apa saja. Yang tahan lama, yang spiral, yang ultra tipis, dan juga ada asam salisilat. Kalau kamu akan pakai yang mana? Cuma bercanda, ini tip untukmu. Tip terima kasih, pelanggan Rp500.000. Uang receh ini, jangan tersinggung, ya. Mencari uang?
Hal itu sama sekali tidak memalukan. Kak Sui, Dasar menyebalkan sekali. sayang, malam ini pulanglah untuk makan malam. Seseorang memberiku tip terima kasih. Sayang, malam ini pulanglah untuk makan malam. Kamu menyebalkan. Sayang, malam ini pulanglah untuk makan malam. Seseorang memberikan imbalan. Sayang, malam ini pulanglah untuk makan malam. Anda sudah sadar, setelah pemeriksaan kami, Anda menderita leukemia, atau disebut juga kanker darah. Kanker darah? Bagaimana mungkin? Mungkinkah saat itu saya menderita leukemia? Pasien, tenanglah sedikit. Ada banyak penyebab penyakit ini. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda berada dalam kondisi kelelahan. Jadi, apakah karena terlalu lelah yang membuat penyakit ini muncul lebih awal? Kondisi Anda saat ini sangat berbahaya. Di mana keluarga Anda? Bisakah jangan memberitahunya dulu? Namun untuk mengobati leukemia, perlu orang yang bisa mencocokkan sumsum tulang belakang Anda. Misalnya orang tua, anak, tingkat keberhasilan pencocokan relatif tinggi. Orang tua sudah meninggal, putraku masih kecil. Bagaimana dengan bank sumsum tulang? Pencocokan dari bank sumsum tulang tidak berhasil. Saat ini cara terbaik adalah pencocokan dengan kerabat dekat. Apakah proses pencocokan itu merusak tubuh? Tentu saja merusak tubuh. Lele masih sangat kecil. Mengapa kau tidak meminta ibumu saja yang mendonor untukmu? Dia begitu jahat dan egois. Pasti tidak akan menyelamatkanku. Lagi pula, aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Tapi kau tidak bisa meminta Lele untuk melakukannya. Bukanlah harus meminta Lele untuk melakukannya, hanya untuk menjalani pencocokan, untuk berjaga-jaga. Tetap tidak bisa. Mengapa dia begitu emosional? Mungkinkah Lele benar-benar bukan anak kita? Bukan aku memaksakan Lele untuk pergi, hanya untuk melakukan pencocokan tipe saja, untuk jaga-jaga. Itu juga tidak boleh. Kenapa dia begitu emosional? Mungkinkah Lele benar-benar bukan anak kita? Lele benar-benar darah dagingku. Kenapa dia tiba-tiba cerewet sekali? Mungkinkah dia curiga? Duan Tianyu, apa maksudmu? Aku tahu, kau percaya hasutan Liu Xiuyu. Kau benar-benar licik. Menurutku, penyakit leukemiamu itu bohong. Kau ingin mengajak Lele pergi tes DNA yang sebenarnya. Xiao Xue, kenapa kau bisa berpikir begitu tentangku? Ini adalah berkas pemeriksaan medis. Bagaimana mungkin aku bercanda tentang hal seperti ini denganmu? Xiao Xue, betapa aku mencintaimu. Apakah kau tidak tahu, demi dirimu, aku sampai memutuskan hubungan dengan ibu. Apa maksudmu demi aku? Setelah pemutusan hubungan, kehidupan kita anjlok drastis. Apa yang kudapatkan setelah menikah denganmu? Surat utang, tumpukan utang. Kau juga butuh uang untuk pengobatan, kan? Apakah kau masih seorang pria? Dalam hal ini, aku bersalah padamu. Tapi masa hidupku sebelumnya tidak seperti ini. Seharusnya aku bisa menjadi orang yang sangat kaya. Apa maksudmu? Xiao Xue, percayalah padaku, setelah aku pulih, aku pasti bisa bangkit kembali. Nanti aku akan membuatmu dan Lele hidup dalam kemakmuran. Saat ini kita hadapi kesulitan ini bersama-sama. Besok bawa Lele untuk melakukan pencocokan. Dasar pria bodoh ini, ia sudah bertekad membawa Lele untuk pencocokan. Aku harus melihat situasi selanjutnya. Untungnya uang di rumah sudah hampir semuaku transfer. Nanti aku akan membawa Lele dan Shuige pergi jauh. Besok aku akan menemanimu pergi juga. Kita adalah suami istri. Harus selalu menghadapinya bersama-sama. Baik. Apa? Pencocokan gagal. Pria bodoh ini bersikeras membawa Lele untuk tes kecocokan. Aku harus lihat saja nanti.
Untungnya, uang di rumah sudah hampir semuanya kuambil. Nanti aku akan membawa Lele dan kabur bersama Shuige. Besok aku akan menemanimu pergi. Kita adalah suami istri. Kita harus menghadapinya bersama. Baik. Apa? Tes kecocokan gagal? Iya, tes kecocokan gagal. Bukankah katanya tingkat keberhasilan tes kecocokan sangat tinggi? Kenapa bisa gagal, dokter? Pria ini 80% telah dikhianati oleh istrinya. Kecocokan putra kandungnya adalah 50%. Anaknya masih terlalu kecil ya. Lalu bagaimana dengan kecocokan ibunya? Dia juga kerabat dekat. Bukankah kamu bilang orang tuanya sudah meninggal? Aku? Bukankah ini kekonyolan? Penyakit ini berkembang sangat cepat. Nyawamu akan terancam. Cepat suruh ibumu datang untuk tes kecocokan. Jika terlambat, semuanya akan sia-sia. Iya, Tianyu, cepat telepon saja ibumu itu. Bagaimanapun dia adalah ibu kandungmu, dia pasti tidak akan berdiam diri saja. Lagi pula, mungkin saja dia akan memberimu biaya pengobatan juga. Apa yang kamu pikirkan? Dia hanya akan menertawakan. Dia tidak akan peduli padaku. Darah itu lebih kental daripada air. Ibu mana di dunia ini yang tidak akan peduli pada anaknya? Sebaiknya kamu telepon dan hubungi saja ibumu itu. Iya, cepatlah kamu pergi bertanya saja. Suamiku. Suster. Bapak sudah bangun? Anda belum membayar biaya rawat inap, bayar dulu ya. Baik. Aku akan menelepon istriku. Mau kemana? Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat diangkat. Istriku, kamu ada di mana? Ternyata itu Duan Tianyu, ya? Shuige, ponsel istriku, apa ada di tempat? Apa si bodoh ini? Masih belum tahu apa-apa, ya? Duan Tianyu, aku akan jujur padamu. Orang yang selalu kucintai adalah Shuige. Dan Lele, dia juga anak Shuige. Lagi pula kamu akan mati. Mari kita bercerai. Apa katamu? Ini si bodoh itu, dia tidak bodoh sampai tidak tahu apa-apa kan? Duan Tianyu, jujur saja ya. Pria yang kucintai selalu, Shuige, sedangkan Lele, dia juga anak dari Shuige. Lagi pula, kamu juga akan mati. Kita cerai saja. Apa katamu? Aku bilang aku tidak mencintaimu. Apa yang dikatakan ibumu semuanya benar? Aku selalu menipumu, memanfaatkanmu. Kamu pasti belum tahu kan, kontrakmu itu, aku juga yang mencurinya. Shuige menghasilkan banyak uang dengan memanfaatkan kontrakmu itu. Tidak, ini tidak mungkin. Duan Tianyu, bagaimana rasanya menjadi ayah anak orang lain selama ini? Merawat anak orang lain? Oh ya, kamu juga belum tahu kan? Saat kamu lembur semalaman di kantor, mengurus kontrak itu, aku berada tepat di sebelah kantormu, mengurus istrimu. Pada akhirnya, kontrak dan istri, semuanya milikku. Oh ya, dan kondom yang kamu berikan waktu itu juga aku dan istrimu yang memakainya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Suamiku, aku akan membawa pergi semua harta yang tersisa darimu. Ditambah dengan uang yang didapat dari menjual kontrakmu sebelumnya, seharusnya cukup untuk kami bertiga hidup mewah seumur hidup. Sekarang kamu bisa mati dengan tenang. Oh iya, perjanjian cerai ada di dalam laci, di sebelah ranjang rumah sakitmu. Kamu harus ingat untuk menandatanganinya. Kamu wanita jahat. Kalian pasangan pezina yang keji. Kalian pasti akan mati dengan cara yang buruk. Daripada kamu menyumpahi kami, lebih baik kamu mengkhawatirkan nyawamu yang tak berharga itu. Kamu sudah diputus hubungan dengan ibumu, sudah tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Lebih baik kamu bersiap saja untuk mati.
Dasar bodoh. Shuiga, pada akhirnya saya bisa bersamamu secara terang-terangan. Dasar jalan kecil, hanya tahu cara menggodaku. Pukul 10.59 malam kemarin di sebuah jalan tol, sebuah mobil sedan bertabrakan dengan truk besar. Mobil sedan itu hancur total. 3 orang di dalamnya tewas di tempat. Song Xiaosui meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Pukul 10:59 tadi malam di sebuah jalan tol, sebuah mobil sedan bertabrakan dengan truk besar. Mobil sedan itu hancur dan 3 orang di dalamnya tewas seketika. Song Xiaosui kecelakaan dan meninggal. Orang jahat pasti akan menuai akibatnya. Akhir dari mereka benar-benar sama seperti kehidupan yang lalu. Lalu bagaimana dengan Tianyu itu? Mama angkat, Duan Tianyo didiagnosis menderita leukemia. Ini tidak mungkin. Palsu. Semuanya palsu. Semua yang kau katakan benar. Xiaoxue terus membohongiku. Lele bukan anakku. Sekarang ini aku sedang menerima balasanku. Kau puas? Untuk apa kau berpura-pura menjadi ibu yang penuh kasih itu? Kau datang ke sini hanya untuk menertawakanku, kan? Tianyu, kenapa kau bisa terkena leukemia? Padahal di kehidupan sebelumnya, kau baik-baik saja. Kehidupan sebelumnya? Kau juga kembali? Jadi kau membenciku, kan? Benci karena aku memakukanmu ke dalam peti mati? Kau ingin membalas dendam padaku? Kau melihatku melakukan kesalahan, langkah demi, tapi kau tidak mau mengingatkanku sedikit pun. Kau yang dari awal tidak mau percaya padaku, Tianyo. Kau adalah darah dagingku sendiri. Mana mungkin aku menyakitimu? Semua tidak penting lagi. Semua tidak penting lagi. Orang yang kucintai meninggalkanku, membohongiku, memanfaatkanku, sampai akhirnya berakhir seperti ini, aku pantas menerimanya. Aku benar-benar lelah. Syukurlah, aku akan segera mati. Tidak. Tidak. Sejak kecil, cintamu padaku selalu terasa berat. Kali ini, akhirnya aku membebaskanmu. Tianyo. 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 Dokter. Dokter. Tianyu. 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 Dokter. Dokter. Mengapa? Bukankah kita sudah memutuskan hubungan keluarga? Lagi pula, dan saya sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakiti Anda, dan juga mengatakan banyak perkataan yang menyakitkan. Apakah Anda memaafkan saya? Tianyu, dunia orang dewasa, tidak semua kesalahan bisa dimaafkan. Hanya saja,
Biarkan saya melihat Anda mati begitu saja. Saya tidak mampu melakukannya. Setelah hari ini, hubungan darah kita sampai di sini saja. Total darah yang harus diambil adalah 3 kantong guna mengekstrak sel induk hematopoietik. Paku pertama, keturunan yang melimpah ruah. Paku kedua, melindungi semua kekayaan keluarga. Paku ketiga, melindungi keturunan agar rezeki dan berkah panjang. Bu, semoga perjalananmu lancar, Bu. Bu, maafkan saya salah. Nak, kenapa Jia-Jia belum datang juga? Bu, Jia-Jia sedang terjebak macet. Ibu, tunggu di sini saja. Mana bisa begitu? Ini pertama kali bertemu calon menantu. Jangan sampai dia merasa tidak dihargai. Bu, saya beritahu, Jia-Jia sangat berbakti. Dia tahu ibu baru saja keluar dari rumah sakit, jadi dia secara khusus berpesan agar saya tidak perlu menjemputnya. Benarkah? Benar sekali. Saya beritahu, saya bahkan sudah bersiap untuk meminta ibu melihat-lihat. Kalau ibu setuju, saya dan Jia-Jia sudah membicarakan semuanya. Akan menikah tahun ini, punya anak tahun depan, ibu tinggal menunggu untuk menikmati hasilnya. Bu, ini hari pertama bekerja. Saya sedikit gugup. Gup kenapa? Anak ibu adalah yang terbaik dan mama akan selalu menjadi pendukungmu. Tenang saja, ibu hanya perlu menunggu untuk menikmati hasilnya nanti. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Saya tahu saya salah. Tapi semuanya sudah terlambat.